Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Sabtu pagi 6 September 2025. Kita bangga punya Yesus yang begitu baik. Kalau Tuhan sudah pelihara kita dari hari sampai saat ini, termasuk memelihara hidup saya saat ini di kota Jember. Sudah berapa hari saya di Jember dalam rangka pelayanan penggembalaan saya di kota Jember. Ini anugerah Tuhan membawa saya bersama Bapak Ibu. Ayo kita cari Tuhan. Besok hari Minggu harinya Tuhan, waktu begitu cepat. Besok adalah minggu yang pertama, tanggal 7 September. Kita cinta Tuhan Yesus. Kita mau cari kerajaan Allah seperti yang tadi malam saya katakan, serta kebenarannya. Mari kita, selagi Tuhan berikan nafas, selagi Tuhan berikan kesempatan, selagi Tuhan berikan kita hidup sehat, biar kita pergunakan hidup untuk kemuliaan Tuhan. Biar kita cinta Tuhan, rajin baca Alkitab. Karena firman Tuhan kita mau baca Nehemia pasal 8 ayat 1 sampai 9. Tuhan pakai Ezra dan Nehemia. Ezra dipakai Tuhan sebagai hamba Tuhan, sebagai imam, untuk mendidik, mengajar bangsa Israel rajin baca Alkitab dari aspek rohani. Kalau Nehemia dari aspek horizontal. Nanti kita mau baca, ya. Dikatakan di situ Ezra membuka kitab itu. Kitab adalah firman Tuhan. Lalu Ezra memuji nama Tuhan setelah baca firman Tuhan. Seperti yang saya lakukan, baca Alkitab dengan puji-pujian. Maka perkataanmu telah amin. Perkataan Tuhan adalah kebenaran. Ku taruh, ku simpan di dalam hatiku. Amin, haleluya. Supaya jangan aku berdosa kepada Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Maka perkataanmu telah kusimpan dalam hatiku. Dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 28, demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus berkata, yang berbahagialah yang mereka yang benarkan firman Allah dan yang memeliharanya firman Tuhan. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan dan Kau yang tertinggi, melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Pagi hari ini Bapa, kami mau baca firman-Mu. Sucikan mulutku, pikiranku, dan hatiku untuk firman Tuhan yang ajaib. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, ampunilah semua dosa salahku, kuduskanlah hidupku seturut dengan kehendak-Mu.
Terima kasih Bapa. Kami percaya pagi inilah pagi yang diberkati Tuhan. Kami merindu selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Kami mau cinta Engkau Bapa. Dan kami mau setia taat kepada firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah pelihara kita di hari yang ke-6. Dari sejak tanggal 1 September hari Senin, saya ingat. Sampai di hari ke-6 hari Sabtu. Besok hari Minggu harinya Tuhan. Saya pelayanan di Jember. Besok pelayanan firman Tuhan serta perjamuan kudus. Mari kita mencinta Tuhan. Biar Roh Kudus kan tuntun kita. Makin hari kita lebih dalam dengan Tuhan. Makin mengerti akan rencana Tuhan. Hati kita makin melekat dengan Yesus. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan katakan tadi, tetapi ia berkata, Lukas 11 ayat 28. Yesus berkata, yang berbagi Allah mereka, yang mendengarkan firman Allah, dan yang memeliharanya. Kita tiap hari, tiap saat, kita dengar firman Tuhan. Biar Tuhan selalu bicara dalam hidup kita. Dan kita pelihara firman Tuhan dalam hati kita. Dan kita lakukan dengan setia. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan. Dalam Nehemia pasal 8. Puji Tuhan ayat 1-9. Tuhan pakai Esra dan Nehemia. Masing-masing Esra dari aspek vertikal. Nehemia dari sisi horizontal. Dua-duanya dipakai Tuhan. Ya, demikian kehidupan kita berdoa buat Indonesia, dipakai Tuhan, hamba Tuhan dari sisi vertikal. Dan dari Bapak Presiden Prabowo yang tercinta, terhormat, Bapak Gibran dari aspek horizontal. Menteri Kabinet semua, mari lengkap saudara, ya. Suatu negara, rumah tangga, pelayanan kita semua, ajaran dari Yesus, vertikal, horizontal. Andalkan Tuhan. Seperti yang tadi malam saya dapatkan firman Tuhan, Bapak Ibu yang sudah saya baca, Matius 6 ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah serta kebenaran dan kebenaran itu aspek vertikal. Aspek horizontal, kalau vertikal nomor 1 Tuhan, horizontal semua akan ditambahkan, diberkati sama Tuhan. Dan kita berdoa Indonesia penuh dengan damai sejahtera. Hidup di dalam kebenaran Tuhan, vertikal dan horizontal. Hidupnya menyenangkan Tuhan. Hukum semua ditegakkan, keadilan semua, tidak ada korupsi-korupsi, bertobat semuanya saudara ya. Kalau bertobat semua di dalam kebenaran firman Tuhan, rakyat Indonesia semua setiap kita ya diberkati sama Tuhan. Amin. Mari kita membaca Nehemia pasal 8 ayat 1-9. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba bulan yang ke-7, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpul seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Esra ahli kitab itu supaya membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Amin. Tuhan sudah pulihkan bangsa Yehuda, sudah kembali kota di Yerusalem, sudah ditolong sama Tuhan. Mari kalau sudah ditolong sama Tuhan, kita mau mencari Tuhan. Jadi kerinduan dari Esra dan rakyat bangsa Israel, dia minta ahli kitab itu supaya membawa kitab Taurat firman Tuhan. Mari, kalau Tuhan sudah tolong kita, jangan pernah lupakan Tuhan. Harap kepada Tuhan seperti pagi ini. Ya, sebelum kita beraktivitas, maka kita bersyukur kepada Tuhan supaya Indonesia dalam keadaan damai sejahtera. Waktu minggu-minggu lalu ada keributan, tapi saya berdoa sama-sama kita bersati. Kalau Tuhan sudah tolong kita dalam keadaan tenang seperti ini, mari kesempatan kita selalu mencari Tuhan. Besok hari Minggu harinya Tuhan. Setiap kita berbondong-bondong memujiakan Tuhan, memuliakan Tuhan, dan mendengar firman Tuhan. Ayat yang ketiga. Lalu pada hari pertama bulan yang ke-7, itu Imam Esra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah. Yani baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Lihat ini, semuanya lapar hauskan firman Tuhan. Dalam Lukas 11:28 saya katakan tadi, lalu Yesus berkata, berbagai orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara. Sama ini. Jadi mereka akan membaca firman Tuhan. Ayat 4, ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan. Dan semua orang yang dapat mengerti dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Tuhan. Ini membaca firman Tuhan dan mengerti. Besok kita hari Minggu datang kepada Tuhan dan kita mendengarkan firman Tuhan. Baca Alkitab.
mendengar firman Tuhan, dan melakukannya. Berbagai kata Tuhan. Mari selagi kita hidup, berikan kesempatan untuk Tuhan. Supaya kita menyimpan harta di sorga. Seperti saya sampaikan pada waktu yang kemarin dulu ya. Simpan harta di sorga yang kekal. Di sorga tidak ada karat, ngengat, gegat, ya pencuri, koruptor. Tidak ada. Ya. Jadi setiap penuh dengan sukacita. Dilatih kita saat ini rajin baca Alkitab ya. Mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terus ayat yang kelima. Esra ahli kitab itu berdiri atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sininya sebelah kanan berdiri Matika, Sema, anaknya Uriah, Hilkiah, dan Masya. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Mikael, Malkiah, Hasum, Asdabaya, Sakaria, dan Musalam. Ayat yang keenam, Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit beri coba menghormati firman Tuhan. Saya biasa dididik dari papi mami almarhum yang saya cintai. Setiap baca Alkitab pertama, sebagai ayat mas, diminta jemaat menghormati Tuhan, bangkit berdiri. Karena dasarnya di sini. Esra, Nehemia pasal 8, ayat yang ke-6. Jadi membuka kitab itu dan seluruh jemaat itu bangkit berdiri menghormati firman Tuhan. Demikian juga kita mari hormat kita kepada Tuhan Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang kita berlutut menyembah Tuhan, berdiri semua memujiakan Tuhan, ditujukan semua untuk Tuhan. Sebab hanya kepada Tuhan yang layak kita puji dan sembah. Segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua diberkati sama Tuhan. Lalu Esra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar. Dan semua orang menyambut dengan amin, amin. Sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Nah, ini dengan muka sampai ke tanah sudah. Ya, dari dulu saya dilatih oleh Papi Imam Melambun. Jemaat itu kalau sudah dengar firman Tuhan berlutut sudah. Berlutut ya menyembah kepada Tuhan. Mari semua jemaat yang saya cintai, para hamba Tuhan, didik jemaat untuk menyembah kepada Tuhan. Sambil berdiri, tidak apa-apa, berdiri muji angkat tangan. Tapi perlu juga sekali-sekali berlutut menyembah kepada Tuhan. Kalau bisa mau memungkinkan berlutut. Ya, tujuannya apa? Menghormati Tuhan. Tujuannya mencintai Tuhan. Mari kita makin hari fokus kita kepada Tuhan. Hormat kita bagi kemuliaan Tuhan ya. Dan menyembah sujud saya kalau di kamar ya selalu saya baca Alkitab ini selalu saya taruh, saya berlutut di depan Tuhan. Taruh kepala di lantai. Hormat dan puji bagi kemuliaan Bapa. Karena kita ini nggak ada apa-apanya. So. Kita diciptakan sama Tuhan. Kita punya kemuliaan Tuhan karena Tuhan yang memberikan kemuliaan. Kalau bukan karena Tuhan, tidak ada apapun. Kita adalah orang berdosa. Tapi karena kasih karunia kebaikan Tuhan, hidup kita menjadi berarti. Untuk itu, selagi kita hidup, hiduplah untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Ayat 8, juga Yesua, Bani, Serbia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Masya, Lita Asaria, Yosabat, Anan, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang itu berdiri tempatnya. Oh, mereka ambil bagian ya di dalam suatu struktur gereja ya. Pasti ada penatua, ada para diaken, semua pemimpin pujian, semuanya pokoknya ambil bagian untuk apa? Mengajarkan firman Tuhan kepada jemaat. Jadi kita bergandengan tangan supaya kita anak-anak Tuhan. Ayo kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan ya. Ayat 9, bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah dibacakan karena saya baca Alkitab saya dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Amin. Puji nama Tuhan. Yang penting kita mengertikan firman Tuhan dan kita merenungkan firman Tuhan dan kita melakukannya. Mari melalui firman pada pagi hari ini mendorong kita untuk selalu rajin baca Alkitab, melakukan firman Tuhan, merenungkan, dan nomor satu menjadi pelaku firman Tuhan. Cintailah Tuhan Yesus. Selagi kita hidup, mari jadilah pelaku firman Tuhan. Biar firman Tuhan kusimpan dalam hati kita. Itu tertulis dalam firman Tuhan dulu saudara. Di dalam Mazmur 119 ayat 11. Itu firmanmu Tuhan, janjimu Tuhan, kusimpan dalam hatiku. Saya mau baca. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya ku jangan berdosa terhadap engkau. Amin. Kita bisa berdosa kalau tidak ada kebenaran. Kalau dalam hidup kita tidak ada kebenaran Tuhan, pasti kita bisa berdosa. Ya, pasti kita berbuat tidak salah.
Tapi kalau kita hidup dalam firman Tuhan, kita menjadi pelaku firman, kita hidup di dalam ketaatan kita kepada firman Tuhan. Ayub 22 ayat 22 sama, ya. Firman Tuhan tuh, ya, kita taruh di dalam hati kita, jadi sama. Ayub 22 ayatnya 22 sama-sama. 22 supaya gampang Bapak ingatnya. Demikian firman Tuhan. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Amin. Mari setiap firman kita baca dan dengar, kita renungkannya, kita simpan dalam hati kita, dan komitmen kita biar kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Besok Minggu beribadah kepada Tuhan karena itu firman Tuhan. Dalam Keluaran 23:25, Ibrani 10:26, jangan tinggalkan perhimpunan bersama-sama. Harus kita beribadah kepada Tuhan. Sebab kita berasal dari Tuhan, diciptakan sama Tuhan, diberikan nafas, diberikan kesehatan. Kita mencari Tuhan, di situ Tuhan akan memberkati kita semua. Amin. Maka perkataanmu telah, amin, haleluya. Ku simpan, ku taruh firman-Mu dalam hatiku. Amin, haleluya. Supaya jangan aku berdosa kepada Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin, haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Amin, haleluya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat pagi. Sebelum Bapak Ibu beraktivitas, mungkin ada usaha atau kantor atau sedang di rumah, tapi jangan lupa berjaga dan berdoa. Biar kita mencari Tuhan, rajin baca Alkitab, dan kita melakukannya sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin.